Orang terpilih, dengarkan dengan seksama. Pesan ini bukan untuk kerumunan. Pesan ini bukan untuk mereka yang menyatu, yang mengikuti aturan dunia ini, dan merasa betah di dalamnya. Ini untuk Anda. Orang yang selalu merasa seperti orang asing, bahkan di tempat-tempat familiar. Orang yang mempertanyakan mengapa segalanya tidak pernah berjalan seperti seharusnya. Anda tidak sengaja menemukan pesan ini. Ini adalah gangguan ilahi. Pesan dari di balik tabir. Dan itu telah menemukan Anda pada waktu yang sempurna. Dalam budaya Indonesia, di mana nilai-nilai seperti harmoni dan gotong royong sangat dijunjung tinggi sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, orang-orang terpilih seringkali merasa terpisah dari arus utama yang mengalir dengan ritme yang seragam dan predictable. Bayangkan seorang anak kecil di desa terpencil di Jawa Tengah yang sejak dini sudah merasa asing di tengah-tengah teman-temannya, yang bermain dengan riang gembira di sawah atau di bawah pohon beringin tua. Sementara dia lebih suka duduk sendirian, menatap langit malam yang penuh bintang, merenungkan misteri kehidupan dan bertanya-tanya mengapa hatinya selalu merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Dia mungkin merasa seperti orang asing di rumah sendiri, di mana keluarganya sibuk dengan rutinitas harian seperti bertani atau berdagang di pasar. Sementara jiwanya berbisik tentang tujuan yang lebih besar, panggilan yang melampaui kehidupan sehari-hari yang biasa. Perasaan ini bukanlah kebetulan belaka. Itu adalah tanda awal bahwa Anda telah dipilih untuk jalan yang berbeda. Jalan yang tidak mengikuti norma-norma sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Seperti harapan untuk menikah muda, memiliki pekerjaan stabil, atau mengumpulkan harta benda material sebagai ukuran kesuksesan. Anda, seperti anak itu, mungkin telah merasakan ketidakcocokan itu sejak dini. Dan sekarang pesan ini datang sebagai konfirmasi ilahi, bahwa Anda bukanlah kesalahan dalam rencana besar alam semesta, tetapi justru bagian integral dari desain yang lebih mulia, di mana peran Anda adalah untuk membangunkan yang lain, untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, dan untuk menunjukkan bahwa hidup ini lebih dari sekadar bertahan hidup, tetapi tentang hidup dengan makna yang mendalam dan abadi. Izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Pernahkah Anda merasa lelah hanya dengan memikirkan mencari pekerjaan lain? Bukan karena Anda malas, tetapi karena setiap bagian dari diri Anda tahu bahwa itu bukan tempat Anda. Apakah Anda merasa seperti jiwa Anda menolak gagasan untuk menetap pada sesuatu yang meredupkan cahaya Anda? Apakah Anda telah mendengar suara yang lebih dalam di dalam? Suara yang terus berbisik bahwa ada sesuatu lain yang Anda maksudkan untuk lakukan. Jika ya, Anda tidak tersesat, Anda tidak rusak, Anda tidak tertinggal. Anda sedang diarahkan ulang oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks budaya Indonesia, di mana tekanan untuk mendapatkan pekerjaan stabil seringkali datang dari keluarga dan masyarakat. Seperti harapan untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS atau karyawan perusahaan besar dengan gaji tetap dan tunjangan pensiun. Orang-orang terpilih sering merasa konflik batin yang mendalam dan tak tertahankan. Bayangkan seorang pemuda di Jakarta yang telah mencoba berbagai pekerjaan kantor, dari administrasi hingga marketing di perusahaan multinasional. Tetapi setiap kali dia merasa seperti jiwanya terperangkap dalam rutinitas yang membosankan dan tidak bermakna. Seolah-olah hari-harinya dihabiskan untuk meeting yang tak ada ujungnya, laporan yang tak berakhir, dan target penjualan yang hanya mementingkan profit tanpa peduli pada dampak sosial atau spiritual. Dia mungkin pulang ke rumah di malam hari setelah melewati kemacetan yang melelahkan, duduk di balkon apartemen kecilnya yang penuh asap kota, menatap lampu-lampu neon yang berkedip, dan bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa puas seperti orang lain yang tampak bahagia dengan kehidupan mereka yang terstruktur dan predictable. Mungkin dia pernah mencoba untuk memaksakan diri, bangun pagi-pagi buta untuk berdesak-desakan di kereta komuter, bekerja hingga larut malam untuk memenuhi deadline. Tapi setiap kali ada rasa lelah yang bukan fisik semata,
melainkan lelah jiwa yang menolak untuk dimatikan cahayanya oleh sistem yang dirancang untuk membuat orang tetap sibuk, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Ini bukan kegagalan pribadi. Ini adalah tanda bahwa panggilannya lebih besar dari sekadar mencari nafkah, lebih besar dari ekspektasi sosial yang menuntut kesuksesan material sebagai ukuran nilai diri seseorang. Anda, seperti pemuda itu, sedang diarahkan ulang oleh kekuatan yang lebih tinggi, di mana suara batin yang berbisik itu adalah panggilan Tuhan untuk melangkah ke jalan yang benar-benar milik Anda. Jalan yang penuh makna dan tujuan ilahi. Orang-orang terpilih tidak mencari pekerjaan seperti dunia lakukan. Mengapa? Karena mereka tidak pernah dikirim ke sini untuk menjadi sekadar pekerja yang mengikuti rutinitas harian tanpa makna. Mereka dikirim ke sini untuk menjadi pembangun, untuk menjadi pembawa tugas ilahi yang mengubah dunia, untuk menjadi pengingat dalam bentuk manusia bahwa dunia ini bukanlah segalanya yang ada, bahwa ada kehidupan yang lebih tinggi, lebih spiritual, lebih abadi. Anda mungkin telah memperhatikan sekarang bahwa tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mengikuti jalan yang disebut normal oleh masyarakat, sesuatu selalu hancur, selalu gagal, selalu tidak bertahan. Itu tidak klik dengan jiwa Anda. Anda tidak dikutuk oleh nasib buruk atau karma negatif. Anda sedang disisihkan oleh Tuhan untuk tujuan yang lebih tinggi. Dalam budaya Indonesia, di mana konsep rezeki atau rezeki sering dikaitkan dengan kerja keras dan usaha manusiawi, orang-orang terpilih sering merasa seperti sedang melawan arus yang kuat ketika mereka menolak untuk mengikuti pola itu. Bayangkan seorang wanita muda di Yogyakarta yang telah mencoba berbagai bisnis kecil, seperti jualan makanan jalanan di Malioboro, atau kerajinan tangan di pasar tradisional. Tapi setiap kali usahanya gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena hatinya tidak sepenuhnya ada di sana. Seolah-olah ada kekuatan ilahi yang menahan dia dari kesuksesan duniawi yang sementara. Dia mungkin bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan dagangannya, berdiri di bawah terik matahari seharian, berinteraksi dengan pembeli yang sibuk. Tapi di malam hari ketika dia menghitung uang, ada rasa kosong yang tidak bisa diisi oleh profit semata. Mungkin keluarganya menyalahkannya karena tidak cukup gigih. Tapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa dia sedang disisihkan untuk panggilan yang lebih besar. Seperti menjadi penyembuh spiritual atau pembuat seni yang menginspirasi komunitas. Ini adalah proses ilahi di mana Tuhan melindungi Anda dari jebakan dunia yang bisa membuat Anda lupa akan panggilan sejati Anda. Panggilan untuk menjadi pembangun yang membawa cahaya, bukan sekadar pekerja yang mengikuti roda ekonomi yang tak berhenti. Dunia ini memiliki sistem yang tidak pernah dibuat dengan mempertimbangkan Anda. Sistem yang dirancang untuk menjaga orang tetap sibuk, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Sistem yang mendorong kompetisi, tapi tidak keselarasan spiritual. Pesan Tuhan untuk Anda hari ini sederhana. Jangan mengejar pekerjaan seperti yang dilakukan dunia. Lakukan ini sebagai gantinya. Melangkahlah sepenuhnya ke dalam anugerah ilahi Anda. Anugerah yang telah diberikan sejak lahir dan menunggu untuk diaktifkan. Melangkahlah ke dalam panggilan yang telah menekan jiwa Anda sejak hari Anda dilahirkan. Panggilan yang mungkin telah Anda rasakan sebagai dorongan batin yang tak henti-hentinya. Alasan mengapa hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, seperti gagal dalam wawancara kerja atau tidak bertahan lama di posisi tertentu, adalah karena Anda dimaksudkan untuk hidup dengan cetak biru yang berbeda, cetak biru surga, di mana tujuan Anda menciptakan penyediaan Anda sendiri, di mana ketaatan Anda menarik limpahan berkat yang tidak terbatas, di mana anugerah Anda membuka pintu-pintu kesempatan yang tidak pernah bisa dibuka oleh lamaran pekerjaan manapun. Bahkan lamaran yang paling sempurna sekalipun dalam konteks budaya Indonesia, di mana banyak orang bergantung pada pekerjaan formal untuk stabilitas finansial dan sosial. Seperti menjadi guru atau dokter dengan gaji tetap. Orang-orang terpilih sering merasa seperti ikan yang berenang melawan arus ketika mereka memilih jalan yang berbeda
Bayangkan seorang seniman di Bali yang menolak tawaran pekerjaan sebagai pemandu wisata di hotel mewah untuk fokus pada seni lukisannya yang mencerminkan spiritualitas Bali, seperti gambar-gambar dewa-dewi atau pemandangan alam yang suci. Meskipun keluarganya khawatir tentang rezeki harian dan biaya hidup yang tinggi di pulau wisata itu, dia percaya bahwa anugerahnya akan membuka pintu-pintu baru. Dan akhirnya karyanya menarik perhatian kolektor seni dari luar negeri, membawa limpahan finansial yang jauh lebih besar dari gaji tetap. Ini adalah contoh bagaimana ketaatan pada panggilan ilahi membawa penyediaan yang tidak terduga, seperti rezeki nomplok yang sering diceritakan dalam kisah-kisah rakyat Indonesia, di mana seseorang yang setia pada tujuannya menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Pesan ini bukan dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk sejenak saja, seperti motivasi sementara yang hilang setelah beberapa hari. Ini dimaksudkan untuk membangunkan Anda pada peran sejati Anda dalam rencana besar alam semesta. Peran yang telah ditetapkan sejak awal waktu. Anda tidak di sini untuk menyatu dengan kerumunan, untuk mengikuti tren duniawi seperti mode terbaru atau karir yang populer. Anda di sini untuk mematahkan pola-pola lama yang membelenggu masyarakat, untuk berbicara cahaya ke tempat-tempat gelap yang penuh dengan ketidakadilan dan kepalsuan, untuk hidup dengan cara yang membuat orang lain mengingat siapa mereka sebenarnya hanya dengan berada di sekitar Anda, seperti cahaya lilin yang menerangi ruangan gelap. Waktu bersembunyi telah berakhir. Waktu di mana Anda menyembunyikan anugerah Anda karena takut ditolak atau dianggap aneh oleh masyarakat. Waktu bermain kecil telah selesai. Waktu di mana Anda meredupkan cahaya Anda untuk menyesuaikan dengan norma sosial. Anda sedang dipanggil ke dalam kewirausahaan spiritual, di mana Anda membangun bisnis atau proyek yang selaras dengan nilai-nilai ilahi. Kepemimpinan profetik, di mana Anda memimpin dengan visi dari Tuhan. Kreativitas ilahi, di mana Anda menciptakan seni atau karya yang menginspirasi jiwa-jiwa. Dan tugas penyembuhan yang tidak bisa ditampung oleh gelar pekerjaan duniawi manapun, seperti menjadi penyembuh tradisional atau konselor spiritual dalam budaya Indonesia. Konsep ini mungkin mirip dengan gagasan wahyu atau petunjuk ilahi yang diterima oleh para tokoh sejarah seperti Pangeran Diponegoro, yang memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda karena panggilan spiritualnya yang mendalam, mematahkan pola penindasan dan membawa cahaya kebangkitan bagi bangsanya. Anda, seperti dia, dimaksudkan untuk mematahkan pola-pola modern seperti ketergantungan pada sistem ekonomi yang tidak adil, dan melangkah ke dalam peran yang mengubah masyarakat dengan cara yang mendalam dan abadi, seperti membangun komunitas yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan keadilan. Jadi jika jiwa Anda telah tergugah saat membaca ini, jika Anda merasa konfirmasi di dada Anda sekarang, seperti getaran batin yang kuat dan tak terbantahkan, tulis 444 di kolom komentar di bawah sehingga saya tahu pesan ini telah sampai kepada Anda. Dan biarkan itu menjadi tanda penyelarasan ilahi yang Anda klaim. Dan lebih dari itu, berlangganan saluran ini untuk menerima lebih banyak pesan yang akan membimbing Anda. Ketuk ikon lonceng untuk notifikasi, dan bagikan pesan ini dengan seseorang lain yang telah terjebak dalam kebingungan tentang tujuan mereka. Karena dengan berbagi, Anda menjadi bagian dari kebangkitan kolektif. Ini bukan pembicaraan motivasi semata yang hilang. Setelah beberapa saat, ini adalah penyelarasan ilahi yang akan mengubah hidup Anda. Ini adalah masuk kembali ilahi Anda ke dalam kebenaran yang selalu Anda ketahui sejak lahir. Anda dipilih oleh Tuhan, dan anugerah Anda bukan pilihan yang bisa Anda abaikan. Itu adalah tugas suci yang harus Anda jalani. Selamat datang di kebangkitan, di mana Anda akan bangkit sebagai pembawa cahaya yang tak terhentikan. Dalam konteks Indonesia, di mana komunitas online seperti YouTube semakin menjadi tempat untuk berbagi pesan spiritual dan motivasi,
Berlangganan dan berbagi adalah cara untuk membangun suku orang-orang terpilih, seperti kelompok meditasi daring atau forum diskusi tentang iman yang saling mendukung dalam perjalanan spiritual mereka, menciptakan jaringan yang kuat dan saling memperkuat. Orang terpilih, Anda telah mencoba memaksa diri Anda ke dalam sistem yang tidak pernah dibuat untuk Anda. Sistem yang dirancang untuk menjaga orang tetap dalam kotak-kotak yang aman, tapi membatasi. Setiap kali Anda mencoba berjalan di jalan yang orang lain katakan aman, bertanggung jawab, atau normal seperti mendapatkan gelar sarjana, melamar pekerjaan di perusahaan besar, atau memulai bisnis konvensional, sesuatu di jiwa Anda mati, seperti cahaya yang perlahan meredup karena kurang oksigen. Anda mungkin telah menyalahkan diri sendiri atas kegagalan itu, berpikir bahwa Anda malas, tidak konsisten, atau tidak bersyukur atas peluang yang ada. Tetapi kebenaran lebih dalam dari apa yang mereka katakan kepada Anda. Lebih dalam dari kritik keluarga atau teman yang tidak memahami panggilan Anda. Anda tidak pernah dibuat untuk mengejar pekerjaan seperti yang dilakukan dunia. Karena panggilan Anda adalah untuk berjalan dalam tujuan ilahi yang melampaui batas-batas duniawi. Dalam budaya Indonesia, di mana tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial sangat kuat, seperti harapan untuk menikah muda, memiliki anak, atau mendapatkan pekerjaan dengan gaji tetap untuk menjamin masa depan keluarga, orang-orang terpilih sering merasa seperti sedang melawan arus yang sangat kuat. Arus yang bisa membuat mereka merasa terisolasi dan salah paham. Bayangkan seorang pemuda di Surabaya yang telah mencoba berbagai pekerjaan, dari penjualan di pasar tradisional hingga administrasi di kantor perusahaan. Tapi setiap kali dia merasa seperti jiwanya terperangkap dalam rutinitas yang membosankan dan tidak bermakna. Seolah-olah hari-harinya dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak selaras dengan dorongan batinnya. Dia mungkin pulang ke rumah setelah hari yang panjang, melewati jalan-jalan yang ramai dengan pedagang kaki lima dan kendaraan yang berdesak-desakan. Duduk di ruang tamu kecilnya dan bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa puas seperti orang lain yang tampak bahagia dengan kehidupan mereka yang terstruktur dan predictable. Seperti temannya yang bekerja sebagai guru dengan gaji tetap dan jadwal yang pasti. Mungkin dia pernah mencoba untuk memaksakan diri. Bangun pagi-pagi buta untuk berdesak-desakan di angkot atau bus kota. Bekerja hingga larut malam untuk memenuhi target penjualan atau deadline laporan. Tapi setiap kali ada rasa lelah yang bukan fisik semata, melainkan lelah jiwa yang menolak untuk dimatikan cahayanya oleh sistem yang dirancang untuk membuat orang tetap sibuk, tapi tidak pernah benar-benar hidup dengan tujuan yang mendalam. Sejak saat Anda lahir, dunia mulai melatih Anda untuk melayani mesinnya. Pergi ke sekolah dasar dengan seragam yang rapi. Belajar mata pelajaran standar seperti matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian lanjut ke sekolah menengah dengan ujian nasional yang menentukan masa depan. Dapatkan gelar sarjana dari universitas terkenal. Lamar pekerjaan di perusahaan besar atau instansi pemerintah. Bersaing dengan ribuan pelamar lain dalam tes CPNS atau wawancara kerja. Naik pangkat melalui kinerja dan loyalitas. Dan akhirnya pensiun dengan tabungan yang cukup untuk hari tua. Tetapi Anda selalu merasa ada yang salah dengan ritme itu, seperti lagu yang tidak selaras dengan irama hati Anda. Sementara orang lain termotivasi oleh promosi jabatan, bonus akhir tahun, atau status sosial seperti memiliki rumah sendiri atau mobil baru. Anda bertanya tentang makna hidup yang lebih dalam, tentang tujuan eksistensi, tentang bagaimana kontribusi Anda bisa mengubah dunia. Sementara orang lain puas menyatu dalam peran mereka sebagai karyawan atau pengusaha kecil. Anda dihantui oleh panggilan yang tidak bisa Anda namai. Panggilan yang membuat Anda merasa seperti ada lubang di hati yang tidak bisa diisi oleh kesuksesan duniawi. Itu bukan disfungsi atau gangguan mental. Itu adalah ketidakselarasan ilahi yang disengaja. Itu adalah roh di dalam Anda yang menolak apa yang dunia harapkan dari Anda. Karena dunia ini tidak pernah dirancang untuk orang-orang seperti Anda yang membawa cahaya lebih terang. Dalam konteks Indonesia,
di mana sistem pendidikan seringkali difokuskan pada persiapan untuk pekerjaan formal, seperti ujian nasional yang menekankan hafalan dan tes standar. Orang-orang terpilih sering merasa seperti sedang dipaksa ke dalam cetakan yang tidak cocok dengan bentuk jiwa mereka. Bayangkan seorang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang belajar teknik sipil karena harapan keluarga untuk kesuksesan material. Tapi hatinya selalu tertarik pada seni dan spiritualitas, seperti menulis puisi tentang kebenaran sosial atau meditasi di candi-candi kuno. Dia mungkin merasa tertekan oleh beban kuliah dan ekspektasi. Tapi jiwanya menolak, seolah-olah ada suara batin yang terus berbisik bahwa jalannya bukan di sana, tapi di tempat di mana anugerahnya bisa bersinar bebas. Orang-orang terpilih tidak berkembang dalam pekerjaan yang membungkam anugerah mereka. Pekerjaan yang memaksa mereka untuk menyembunyikan cahaya batin mereka demi menyesuaikan dengan norma perusahaan atau masyarakat. Anda mungkin pernah bekerja sebelumnya, mungkin masih bekerja sekarang. Tapi dalam-dalam Anda tahu bahwa itu bukan tujuan akhir, bukan akhir dari perjalanan Anda. Anda selalu merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang memanggil Anda untuk bangkit dan berkontribusi dengan cara yang unik. Rasa lebih itu bukan keserakahan atau fantasi kosong. Itu adalah surga yang mengingatkan Anda tentang tugas suci Anda. Itu adalah Tuhan yang menunjukkan bahwa keberadaan Anda tidak seharusnya didefinisikan oleh gelar pekerjaan seperti manajer atau direktur, tapi oleh cahaya yang Anda bawa dan lepaskan ke dunia ini. Cahaya yang bisa menyembuhkan, menginspirasi, dan mengubah. Dalam budaya Indonesia, di mana pekerjaan sering dianggap sebagai ukuran kesuksesan dan kehormatan keluarga, seperti menjadi dokter atau lawyer dengan gaji tinggi. Orang-orang terpilih sering merasa seperti sedang melawan norma, tapi ini adalah tanda bahwa anugerah mereka lebih besar dan lebih bermakna. Bayangkan seorang guru di desa terpencil di Nusa Tenggara Timur yang merasa panggilannya bukan hanya mengajar mata pelajaran standar seperti matematika atau bahasa, tapi juga membangunkan jiwa anak-anak dengan cerita tentang nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, dan hubungan dengan alam. Dia mungkin merasa terbatas oleh kurikulum nasional yang kaku dan gaji yang kecil. Tapi jiwanya tahu bahwa tugasnya lebih besar dari sekadar gaji bulanan atau promosi jabatan, melainkan untuk membentuk generasi yang terbangun dan siap mengubah dunia. Anda melihat, pekerjaan diciptakan untuk mengatur tenaga kerja dalam sistem ekonomi yang besar. Tapi roh Anda tidak dikirim ke sini untuk bekerja dalam rutinitas yang monoton dan tidak bermakna. Anda dikirim ke sini untuk membangun sesuatu yang baru, untuk membangunkan yang tertidur, dan untuk mengubah atmosfer di sekitar Anda dengan kehadiran ilahi. Struktur pekerjaan tradisional bisa terasa seperti kandang bagi orang terpilih. Duduk di meja kantor dari pagi hingga malam, dikelola secara mikro oleh atasan yang fokus pada target, bekerja menuju tujuan yang tidak ada hubungannya dengan keabadian atau makna spiritual, seperti meningkatkan profit perusahaan atau menyelesaikan laporan bulanan. Itu menguras energi Anda, bukan karena Anda berhak atas kemudahan, tapi karena jiwa Anda tahu bahwa energi itu suci, dan waktu Anda adalah persembahan yang harus digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, di mana banyak orang bekerja di kantor dengan jam kerja panjang, seperti di Jakarta dengan kemacetan yang melelahkan dan tekanan untuk lembur, orang-orang terpilih sering merasa seperti energi mereka terbuang sia-sia untuk sesuatu yang tidak selaras dengan panggilan mereka. Seolah-olah mereka sedang memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk sistem yang tidak peduli pada kesejahteraan jiwa. Bayangkan seorang karyawan di perusahaan multinasional di Jakarta yang setiap hari merasa lelah bukan karena kerja keras fisik, tapi karena pekerjaannya tidak membawa makna spiritual, seperti hanya fokus pada profit tanpa mempertimbangkan dampak sosial pada masyarakat atau lingkungan, seperti deforestasi atau ketidakadilan pekerja. Dan mungkin Anda telah dihakimi karena itu oleh orang-orang di sekitar Anda, seperti keluarga atau teman yang mengatakan bahwa Anda tidak berusaha cukup keras atau selalu berhenti terlalu cepat dari pekerjaan.
Mereka mungkin mengkritik Anda sebagai orang yang tidak tangguh atau tidak bertanggung jawab. Tapi mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi di dalam jiwa Anda. Apa yang tampak seperti ketidakkonsistenan di luar, seperti sering berganti pekerjaan atau sulit bertahan lama di satu tempat. Seringkali adalah penolakan spiritual di dalam, penolakan terhadap sesuatu yang tidak selaras dengan panggilan ilahi Anda. Anda tidak bisa tinggal di mana jiwa Anda mati lemas, di mana cahaya Anda dimatikan oleh rutinitas yang tak bermakna. Anda tidak bisa berpura-pura peduli dengan sistem yang dirancang untuk menjaga orang-orang terpilih terganggu dari pekerjaan sejati mereka. Pekerjaan yang melibatkan pembangunan spiritual dan transformasi masyarakat. Dalam budaya Indonesia, di mana nilai kerja keras sangat dijunjung tinggi, seperti semangat kerja. Kerja yang sering diucapkan oleh para pemimpin. Orang-orang terpilih sering merasa bersalah karena tidak mengikuti pola itu. Tapi ini adalah tanda bahwa panggilan mereka berbeda, lebih dalam, dan lebih bermakna. Bayangkan seorang pengusaha kecil di Medan yang berhenti dari pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan karena merasa tidak selaras dengan nilai-nilai perusahaan yang hanya mementingkan profit. Dan keluarganya mengkritiknya sebagai malas atau tidak gigih. Tapi dia tahu bahwa jiwanya memanggilnya untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti membangun komunitas spiritual atau usaha yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan. Seperti produksi makanan halal yang ramah lingkungan. Pekerjaan sejati Anda dimulai di mana ketaatan Anda dimulai. Di mana Anda menyerahkan diri sepenuhnya pada panggilan Tuhan tanpa ragu. Itulah yang dunia tidak pernah katakan kepada Anda. Karena ketaatan tidak selalu tampak produktif. Pada awalnya dari perspektif duniawi, itu tampak seperti keheningan yang panjang. Seperti istirahat yang tampak tidak perlu. Seperti menulis sesuatu yang belum dilihat siapapun di buku catatan pribadi Anda. Seperti memulai proyek kecil yang tidak langsung membawa uang instan atau pengakuan sosial. Tetapi apa yang mereka sebut berisiko atau bodoh. Surga sebut penyelarasan yang sempurna, dan itu adalah jalan yang Anda dipanggil untuk berjalan. Jalan yang mungkin terasa kesepian pada awalnya, tapi penuh dengan berkat ilahi. Dalam konteks Indonesia, di mana banyak orang memulai usaha kecil untuk mandiri, seperti warung makan atau toko online, orang-orang terpilih sering menemukan bahwa ketaatan mereka membawa rezeki yang tidak terduga, seperti pelanggan yang datang dari jauh, atau kesempatan kolaborasi yang tak terbayangkan. Bayangkan seorang pemuda di Makassar yang meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan kantor untuk fokus pada musik tradisional Sulawesi. Meskipun keluarganya khawatir tentang stabilitas finansial, tapi ketaatannya pada panggilan itu membawa kesempatan tampil di festival budaya internasional, di mana dia tidak hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga membawa cahaya budayanya ke dunia. Anda tidak diciptakan untuk berjuang hanya untuk bertahan hidup, untuk bekerja keras hanya demi makan sehari-hari atau membayar tagihan. Anda diurapi untuk mengubah cara orang lain bertahan hidup, untuk membawa perubahan yang membuat dunia lebih adil dan bermakna. Anda tidak diciptakan untuk mengisi posisi kosong di perusahaan atau instansi, tapi untuk menciptakan ruang baru bagi orang lain, untuk menemukan kebenaran mereka. Kebenaran tentang siapa mereka sebenarnya dan apa tujuan hidup mereka. Anda tidak diciptakan untuk digunakan sebagai alat oleh sistem duniawi, tapi untuk memimpin dengan visi ilahi, untuk menyembuhkan luka-luka masyarakat, untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi, untuk berjalan di jalan yang orang lain terlalu takut untuk bahkan bayangkan. Jalan yang penuh risiko tapi juga penuh berkat. Itu berarti membangun apa yang belum pernah dibangun sebelumnya. Seperti komunitas spiritual yang inklusif atau bisnis yang berbasis pada nilai-nilai etis. Mengatakan apa yang belum pernah dikatakan dengan berani. Seperti berbicara tentang ketidakadilan sosial di media. Mempercayai visi yang tidak bisa dilihat orang lain. Visi yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Dalam budaya Indonesia, ini mungkin seperti para pahlawan nasional seperti Soekarno yang membangun fondasi negara dengan visi kemerdekaan.
Atau seniman seperti Raden Saleh yang menciptakan karya seni yang mengubah pandangan masyarakat tentang identitas bangsa. Bayangkan seorang aktivis di Papua yang membangun komunitas untuk melindungi hak-hak adat masyarakat asli. Meskipun menghadapi risiko besar dari pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi tanah mereka. Karena dia tahu bahwa panggilannya adalah untuk mengubah cara orang bertahan hidup di tengah tekanan modern. Jadi biarkan dunia menyebutnya bodoh atau tidak realistis. Biarkan surga menyebutnya persiapan yang sempurna untuk misi besar. Anda harus melepaskan apa yang diberikan dunia kepada Anda, keyakinan tentang kesuksesan material, norma tentang pekerjaan stabil, tekanan untuk menyesuaikan diri untuk akhirnya menerima cetak biru yang dirancang Tuhan khusus untuk Anda. Cetak biru yang penuh dengan visi, berkat, dan dampak abadi. Dan begitu Anda melakukannya, Anda tidak hanya bertahan hidup seperti orang lain, Anda melangkah ke dalam realitas di mana Anda tidak perlu mengejar apapun dengan putus asa. Karena segala yang Anda butuhkan akan datang kepada Anda. Tertarik oleh ketaatan dan penyelarasan Anda dengan tujuan ilahi. Dalam konteks Indonesia, di mana konsep rezeki sering dikaitkan dengan ketaatan dan iman. Orang-orang terpilih sering menemukan bahwa ketika mereka selaras dengan panggilan, rezeki datang dari arah yang tidak terduga, seperti kesempatan bisnis yang muncul tiba-tiba atau dukungan dari komunitas yang tidak dikenal sebelumnya. Orang terpilih, jika pesan ini telah berbicara langsung ke jiwa Anda, membuat Anda merasa seperti ada getaran konfirmasi yang kuat di dalam dada, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tulis 999 di kolom komentar di bawah, sebagai tanda bahwa Anda menerima kebenaran ini. Ucapkan ke atmosfer dengan suara lantang. Penyediaan akan mengikuti tujuan saya. Ucapkan dengan keyakinan penuh. Percayai dengan sepenuh hati. Dan berjalanlah dalam hidup sehari-hari seperti itu sudah selesai. Seperti berkat itu sudah menjadi milik Anda. Karena jika Anda berjalan dalam tujuan ilahi dengan ketaatan, itu memang sudah selesai. Sudah ditetapkan di surga. Dalam budaya Indonesia, di mana angka-angka seperti 999 mungkin memiliki makna simbolis sebagai angka keberuntungan atau konfirmasi spiritual. Menulisnya adalah cara untuk mengklaim konfirmasi ilahi. Seperti ritual kecil untuk menarik energi positif dan limpahan berkat dari Tuhan. Orang terpilih. Bagaimana jika saya katakan bahwa langkah selanjutnya dalam perjalanan Anda bukan tentang belajar sesuatu yang baru dari buku atau kursus online. Ini tentang melepaskan apa yang tidak pernah seharusnya Anda percayai sejak awal. Melepaskan keyakinan-keyakinan palsu yang telah ditanamkan oleh dunia sejak kecil. Jalan ke tugas ilahi Anda tidak dimulai dengan kursus mahal, gelar tambahan dari universitas bergengsi, atau pekerjaan baru yang tampak menjanjikan. Itu dimulai dengan melepaskan kebohongan yang Anda ajarkan oleh dunia yang tidak pernah dirancang untuk jenis orang seperti Anda. Dunia yang lebih mementingkan kesuksesan material daripada keselarasan spiritual. Sebelum surga bisa membangun sesuatu yang besar melalui Anda, itu harus terlebih dahulu merobohkan segala sesuatu yang palsu yang telah dibangun di dalam diri Anda. Seperti membersihkan fondasi sebelum membangun rumah baru. Dalam budaya Indonesia, di mana pendidikan formal dan norma sosial seringkali menekankan kesuksesan material sebagai tujuan utama hidup, melepaskan kebohongan ini bisa terasa seperti pemberontakan terhadap tradisi keluarga atau masyarakat. Tapi ini adalah bagian penting dari proses kebangkitan spiritual Anda. Bayangkan seorang pemuda di Semarang yang dibesarkan dengan harapan tinggi dari keluarga untuk menjadi dokter atau engineer. Tapi jiwanya memanggilnya untuk menjadi seniman atau aktivis sosial. Dia harus melepaskan keyakinan bahwa kesuksesan hanya datang dari profesi konvensional dengan gaji tinggi. Dan ketika dia melakukannya, dia menemukan kedamaian dan tujuan sejati dalam karya seninya yang mengkritik ketidakadilan sosial. Seperti lukisan tentang kemiskinan atau polusi, yang akhirnya menarik perhatian galeri dan kolektor. Anda telah dikondisikan sejak kecil untuk berpikir dalam hal kontrol, kompetisi,
dan bertahan hidup. Bahwa nilai diri Anda datang dari seberapa keras Anda bekerja dan berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Bahwa identitas Anda terikat pada gelar pekerjaan seperti CEO atau profesor. Bahwa stabilitas finansial lebih berharga daripada visi spiritual atau tujuan hidup yang mendalam. Tetapi tidak ada satupun ide itu yang berasal dari Tuhan. Mereka berasal dari sistem duniawi yang membutuhkan Anda untuk menjadi berguna bagi ekonomi, tapi tidak kuat secara spiritual. Efisien dalam menghasilkan profit, tapi tidak terbangun dari tidur ilusi. Sibuk dengan rutinitas, tapi tidak pernah selaras dengan panggilan ilahi. Dan sekarang surga sedang menghadapi semuanya, sedang menantang keyakinan-keyakinan itu agar Anda bisa bebas. Dalam konteks Indonesia, di mana kompetisi untuk pekerjaan sangat ketat, seperti ujian masuk perguruan tinggi atau tes CPNS yang memerlukan persiapan bertahun-tahun. Orang-orang terpilih sering merasa tertekan oleh sistem ini. Tapi ini adalah tanda bahwa sistem itu tidak untuk mereka, bahwa identitas mereka bukan dari gelar atau status, tapi dari panggilan Tuhan. Bayangkan seorang mahasiswa di Universitas Indonesia yang merasa identitasnya terikat pada gelar sarjana hukum. Tapi jiwanya tahu bahwa nilai sejatinya ada pada panggilan untuk menjadi pembela hak asasi manusia, bukan sekadar lawyer korporat. Ketegangan yang Anda rasakan, kegelisahan yang tidak hilang, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mengabaikannya atau mengisi dengan kesibukan, itulah gesekan spiritual antara skrip dunia yang penuh ilusi dan cetak biru surga yang penuh kebenaran. Yang satu memberitahu Anda untuk mengikuti garis aman, untuk menyatu dengan kerumunan dan tidak menonjol. Yang lain memberitahu Anda untuk bangkit dan memimpin dengan visi ilahi. Yang satu mengatakan mainkan aman, jangan ambil risiko. Yang lain mengatakan berjalanlah dengan iman penuh, percayalah pada Tuhan. Yang satu menahan Anda dengan rasa takut akan kegagalan atau kemiskinan. Yang lain memanggil Anda untuk membangun dengan visi yang besar dan berani. Dan Anda tidak bisa membawa keduanya secara bersamaan, karena mereka bertentangan satu sama lain. Dalam budaya Indonesia, gesekan ini sering terasa dalam konflik antara tradisi keluarga dan panggilan pribadi, seperti antara mengikuti pekerjaan stabil yang diinginkan orang tua, atau mengikuti panggilan seni, atau spiritual yang memanggil hati. Bayangkan seorang wanita di Surabaya yang merasa ketegangan antara harapan keluarga untuk bekerja di bank dengan gaji tinggi dan panggilannya untuk menjadi penyembuh spiritual melalui terapi alternatif, seperti menggunakan herbal tradisional atau meditasi. Dia mungkin merasa terpecah, tapi gesekan itu adalah tanda bahwa cetak biru surga sedang bekerja untuk membebaskannya dari skrip dunia. Untuk menerima kepenuhan instruksi surga, Anda harus melepaskan suara dunia yang telah membentuk pikiran Anda. Melepaskan adalah proses yang menyakitkan dan penuh perjuangan. Itu terasa seperti kebingungan pada awalnya, karena segala sesuatu yang dulu familiar mulai runtuh seperti bangunan tua yang tidak lagi kokoh. Tetapi keruntuhan ini suci, itu sakral. Itu diperlukan untuk pembangunan yang baru. Karena Tuhan tidak pernah menuangkan tujuan baru ke dalam pikiran yang masih menikah dengan pola lama yang palsu. Dia tidak hanya mengubah keadaan eksternal Anda seperti pekerjaan atau hubungan. Dia mengubah cara Anda melihat dunia, cara Anda berpikir tentang kesuksesan, cara Anda mendengar suaranya, dan cara Anda memutuskan langkah selanjutnya dalam hidup. Dalam konteks Indonesia, proses ini mungkin seperti melepaskan kepercayaan pada dukun atau tradisi lama yang tidak selaras dengan iman sejati, untuk selaras dengan panggilan ilahi yang lebih dalam dan murni. Bayangkan seorang pemuda di Bali yang melepaskan pekerjaannya sebagai tour guide di hotel mewah untuk fokus pada meditasi dan penyembuhan spiritual di pura. Meskipun itu terasa seperti keruntuhan finansial pada awalnya, tapi seiring waktu, itu membuka jalan untuk misi yang lebih besar, seperti menjadi pemimpin komunitas spiritual yang membantu orang lain menemukan kedamaian. Anda telah diajarkan untuk bertanya, apakah ini akan menghasilkan uang cepat dan banyak? Tuhan sedang mengajarkan Anda untuk bertanya,
Apakah ini selaras dengan tujuan ilahi saya? Anda telah diajarkan untuk mengikuti apa yang populer di masyarakat, seperti tren bisnis online atau karir di IT. Tuhan sedang mengajarkan Anda untuk mengikuti apa yang profetik, apa yang memiliki makna abadi. Anda telah diberitahu untuk mencari kenyamanan material seperti rumah besar atau liburan mewah. Tuhan sedang memanggil Anda untuk melangkah ke dalam ketidaknyamanan ilahi, di mana pertumbuhan sejati hidup, di mana Anda belajar bergantung padanya sepenuhnya, dan setiap langkah ketaatan akan terasa aneh pada awalnya, karena itu tidak menyerupai apapun yang Anda besarkan untuk percayai, tidak menyerupai norma sosial atau harapan keluarga, tapi itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar, jalur yang penuh berkat. Dalam budaya Indonesia, ini mungkin seperti melepaskan harapan untuk menikah muda atau memiliki anak cepat untuk fokus pada panggilan spiritual, seperti menjadi aktivis lingkungan atau seniman yang berdedikasi. Meskipun itu bertentangan dengan tradisi, akan ada hari-hari ketika Anda merasa seperti kehilangan akal sehat, hari-hari ketika Anda mempertanyakan segalanya yang pernah Anda percayai, seperti nilai kesuksesan atau tujuan hidup. Itu normal dalam proses melepaskan. Anda sedang diubah dari dalam, dikalibrasi ulang seperti alat yang disetel kembali ke frekuensi aslinya, dilucuti dari logika dunia yang rasional tapi terbatas, sehingga Anda bisa beroperasi oleh kecerdasan spiritual yang tak terbatas. Dan kecerdasan spiritual ini akan membuat Anda membuat gerakan yang tidak masuk akal bagi orang lain, tapi sempurna bagi surga. Seperti menolak tawaran pekerjaan bergaji tinggi untuk fokus pada proyek sosial atau seni. Anda akan menjauh dari tawaran yang terlihat baik di mata dunia, tapi tidak terasa benar di hati Anda. Anda akan mengatakan tidak pada pekerjaan yang menjanjikan stabilitas finansial, tapi merampok roh Anda dari kedamaian. Anda akan mulai mempercayai kedamaian batin Anda lebih dari gaji bulanan atau bonus akhir tahun. Dalam konteks Indonesia, ini mungkin seperti menolak pekerjaan di perusahaan minyak besar di Kalimantan untuk fokus pada usaha kecil yang ramah lingkungan. Meskipun tampak tidak masuk akal secara ekonomi, tapi terasa benar secara spiritual. Dan sedikit demi sedikit, cetak biru ilahi itu akan mulai mengungkapkan dirinya, bukan sekaligus seperti banjir informasi, tapi langkah demi langkah seperti aliran sungai yang tenang. Tuhan tidak memberi Anda gambar lengkap di depan, karena itu bisa membuat Anda kewalahan. Dia memberi Anda instruksi kecil, dorongan lembut, konfirmasi melalui tanda-tanda sehari-hari, dan saat Anda taat pada langkah kecil itu, jalan menjadi lebih jelas, lebih terang. Bukan bahwa rencana itu tidak ada sejak awal, itu karena pemrograman lama Anda, seperti keyakinan tentang kesuksesan material, menghalangi visi Anda. Sekarang, saat Anda melepaskan kebisingan dunia gangguan media sosial, tekanan keluarga, rasa takut gagal, Anda akhirnya bisa mendengar bisikan Tuhan dengan jelas. Anda akan mulai memperhatikan sinkronisitas, seperti bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat, waktu ilahi yang sempurna, percakapan yang mengonfirmasi apa yang telah Anda rasakan di hati, peluang yang muncul tiba-tiba, tapi terasa seperti sudah ditakdirkan. Ini bukan kebetulan belaka. Ini adalah pengungkapan strategi surga yang telah direncanakan sejak lama. Karena begitu Anda melepaskan rasa takut, performa untuk menyenangkan orang lain, dan perjuangan tanpa akhir, Anda mulai hidup dari kepercayaan penuh. Kehadiran saat ini dan aliran ilahi yang tak terhenti, itulah saat Anda menjadi berbahaya bagi sistem duniawi, berbahaya bagi kegelapan, karena cahaya Anda bersinar terang tanpa hambatan. Itulah saat Anda menjadi tak terhentikan, karena Anda dipimpin oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Itulah saat musuh kehilangan cengkeramannya atas hidup Anda, karena Anda telah bebas dari rantai yang tidak terlihat. Dunia akan tetap mencoba menarik Anda kembali ke pola lama, dengan kritik atau tekanan dari keluarga dan teman.
Itu akan menyebut Anda tidak bertanggung jawab karena tidak mengikuti norma, tidak realistis karena mempercayai visi spiritual, bahkan pemberontak karena menolak sistem yang telah diterima oleh banyak orang. Tapi Anda harus ingat dengan teguh, Anda tidak dipilih untuk melanjutkan siklus lama yang membelenggu, seperti siklus kemiskinan spiritual atau ketergantungan pada materialisme. Anda dipilih untuk mematahkan mereka dengan berani. Dan itu berarti berjalan di jalan yang orang lain terlalu takut untuk bahkan bayangkan. Jalan yang penuh risiko, tapi juga penuh dengan keajaiban ilahi. Itu berarti membangun apa yang belum pernah dibangun sebelumnya. Seperti komunitas spiritual yang inklusif untuk semua agama. Atau bisnis yang berbasis pada nilai-nilai etis dan keberlanjutan. Mengatakan apa yang belum pernah dikatakan dengan suara lantang. Seperti berbicara tentang ketidakadilan sosial di media atau forum publik, mempercayai visi yang tidak bisa dilihat orang lain, visi yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu kebenarannya. Dalam budaya Indonesia, ini mungkin seperti para pahlawan nasional seperti Raden Ajeng Kartini yang mematahkan pola tentang hak perempuan di era kolonial. Atau seniman seperti Basuki Abdullah yang membangun visi seni Indonesia dengan karya-karya yang menggabungkan tradisi dan modernitas. Bayangkan seorang aktivis di Aceh yang mematahkan siklus ketakutan dengan berbicara tentang keadilan dan rekonsiliasi pasca konflik, meskipun menghadapi risiko besar dari masyarakat atau pemerintah. Karena dia tahu bahwa panggilannya adalah untuk membawa perubahan yang mendalam dan abadi. Jadi jika hal-hal terasa seperti sedang hancur berantakan, seperti pekerjaan hilang atau hubungan putus, jangan panik atau putus asa. Anda tidak sedang dihancurkan oleh nasib buruk. Anda sedang dibebaskan dari pemrograman yang tidak pernah milik Anda sejak awal. Dari sistem yang menjaga Anda tetap kecil dan terbatas. Dari keyakinan yang menahan Anda dari potensi penuh. Dan setiap bagian dari pemecahan ini, setiap rasa sakit dan kebingungan sedang mempersiapkan Anda untuk memegang yang baru, yang lebih tinggi, yang suci, yang selaras dengan tujuan ilahi Anda. Orang terpilih, Anda tidak mundur ke belakang. Anda sedang direset ke kondisi asli Anda, kondisi di mana Anda bisa beroperasi dengan kecerdasan spiritual penuh. Biarkan dunia menyebutnya bodoh atau gila, biarkan surga menyebutnya persiapan yang sempurna untuk misi besar yang menunggu. Anda harus melepaskan apa yang diberikan dunia kepada Anda, keyakinan tentang kesuksesan, norma tentang hidup normal, tekanan untuk menyesuaikan untuk akhirnya menerima cetak biru yang dirancang Tuhan khusus untuk Anda. Cetak biru yang penuh dengan visi, berkat, dan dampak abadi yang akan meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Dan begitu Anda melakukannya, Anda tidak hanya bertahan hidup seperti orang biasa. Anda melangkah ke dalam realitas, di mana Anda tidak perlu mengejar apapun dengan putus asa. Karena segala yang Anda butuhkan akan datang kepada Anda. Tertarik oleh ketaatan dan penyelarasan Anda dengan tujuan ilahi. Seperti magnet yang menarik besi, orang terpilih. Dunia telah memprogram Anda untuk panik ketika Anda tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka memberitahu Anda untuk sibuk segera. Kirim lamaran pekerjaan sebanyak-banyaknya. Menetap pada sesuatu apapun, bahkan jika itu tidak selaras, hanya untuk menghindari terlihat seperti Anda tidak melakukan apa-apa atau menjadi beban bagi keluarga. Tapi suara surga berbeda sepenuhnya. Lebih lembut tapi lebih kuat. Tuhan tidak meminta Anda untuk mengejar pekerjaan dengan tergesa-gesa seperti itu. Dia meminta Anda untuk melangkah ke dalam tugas suci Anda dengan penuh keyakinan. Dan untuk melakukan itu, Anda perlu berhenti berjuang seperti orang lain yang terjebak dalam roda hamster duniawi dan mulai membangun seperti orang yang Anda panggil untuk menjadi orang yang membangun dengan visi ilahi dalam budaya Indonesia, di mana tekanan untuk kerja keras sangat kuat, seperti semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas yang sering diucapkan oleh para motivator atau pemimpin. Orang-orang terpilih sering merasa bersalah ketika mereka tidak mengikuti pola itu. Tapi ini adalah tanda bahwa jalan mereka berbeda,
lebih dalam, dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bayangkan seorang pemuda di Padang yang dituntut keluarganya untuk bekerja di perusahaan minyak besar untuk stabilitas finansial. Tapi jiwanya memanggilnya untuk menjadi pendakwah atau aktivis sosial. Dan dia harus belajar untuk tidak panik ketika tidak bekerja formal. Karena dia tahu bahwa rezeki datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Alih-alih berburu pekerjaan dengan putus asa, mulai berikan apa yang ada di dalam Anda dengan murah hati. Apa artinya itu? Itu berarti bangun setiap pagi dan bertanya pada diri sendiri dengan penuh niat. Apa yang bisa saya ciptakan hari ini yang selaras dengan tujuan ilahi saya? Bagaimana saya bisa muncul di dunia dengan niat murni dan menawarkan apa yang sudah ada di dalam hati dan jiwa saya? Siapa yang bisa saya layani hari ini? Siapa yang bisa saya bicarakan dengan kata-kata penguatan? Siapa yang bisa saya dorong untuk bangkit? Atau siapa yang bisa saya bimbing menuju kebenaran? Anda bukan pengangguran yang tidak berguna. Anda sedang diarahkan ulang oleh Tuhan, bukan ke perusahaan atau instansi duniawi, tapi ke panggilan suci Anda yang penuh makna. Dalam konteks Indonesia, ini mungkin seperti mulai usaha kecil yang selaras dengan panggilan, seperti membuat produk halal yang ramah lingkungan, atau layanan konsultasi spiritual untuk komunitas. Bayangkan seorang wanita di Bogor yang mulai berbagi resep masakan sehat dengan nilai spiritual, seperti makanan yang menyehatkan tubuh dan jiwa, melalui media sosial atau kelompok komunitas. Dan itu menjadi awal dari bisnisnya yang berkembang, menarik pelanggan yang mencari lebih dari sekadar makanan, tapi juga kedamaian batin. Ini adalah momen untuk memulai, bukan ketika Anda merasa sepenuhnya siap dengan rencana detail atau sumber daya lengkap. Bukan ketika Anda memiliki dukungan dari semua orang di sekitar. Sekarang, di momen ini, dengan apa yang Anda miliki, jiwa Anda sudah tahu apa yang saatnya dimulai, apa yang telah berbisik di hati Anda selama ini. Mungkin itu adalah saluran YouTube, di mana Anda berbagi pesan spiritual atau motivasi. Mungkin itu menulis buku atau artikel tentang kebenaran hidup. Mungkin itu menciptakan seni yang menginspirasi, seperti lukisan atau musik. Mungkin itu membimbing orang lain melalui sesi coaching atau mentoring. Mungkin itu menyembuhkan melalui terapi alternatif atau doa. Mungkin itu berbicara di forum atau acara komunitas. Mungkin itu mendesain produk yang ramah lingkungan. Mungkin itu membangun komunitas online. Atau mungkin itu mengajar nilai-nilai spiritual kepada anak-anak atau pemuda. Apapun itu, Anda telah mendengar bisikan tentang itu selama-lama. Mungkin sejak masa kecil atau remaja. Penundaan bukan karena itu tidak nyata atau tidak layak. Itu karena Anda telah diajarkan untuk takut pada anugerah Anda sendiri. Takut gagal atau ditolak oleh dunia. Tapi Tuhan tidak memberi Anda anugerah itu untuk duduk di rak atau disimpan dalam laci. Dia memberi itu sebagai peluang, sebagai alat untuk tugas suci Anda. Dalam budaya Indonesia, banyak orang terpilih mulai dengan platform daring seperti YouTube atau Instagram untuk berbagi pesan mereka, seperti pembicaraan tentang iman, budaya, atau keadilan sosial. Dan itu menjadi awal dari perjalanan besar mereka. Bayangkan seorang pemuda di Malang yang mulai membuat video tentang meditasi Jawa Kejawen. Meskipun awalnya ragu dan takut dihakimi, tapi itu menjadi awal dari panggilannya untuk membangunkan jiwa-jiwa muda yang tersesat dalam modernitas. Dan ketika Anda menawarkannya secara konsisten, tanpa rasa malu atau keraguan, surga akan mulai memposisikan Anda di tempat-tempat yang tidak pernah bisa Anda capai melalui lamaran pekerjaan biasa atau jaringan duniawi. Orang-orang akan menemukan Anda melalui cara yang tidak terduga, seperti melalui rekomendasi teman atau pencarian online. Penyediaan akan mengikuti Anda seperti bayangan datang dari arah yang tidak disangka. Platform akan terbuka lebar, bukan karena Anda mengejarnya dengan putus asa, tapi karena Anda taat pada panggilan dan biarkan Tuhan yang mengatur. Ketaatan adalah strategi utama Anda, lebih kuat dari rencana bisnis atau CV yang panjang. Jika Tuhan memberitahu Anda untuk merekam pesan spiritual,
Rekamlah meskipun dengan peralatan sederhana seperti ponsel. Jika dia mendorong Anda untuk menawarkan sesi penyembuhan atau konsultasi, mulai dengan apa yang Anda tahu dan miliki, seperti melalui Zoom atau pertemuan kecil. Jika Anda dimaksudkan untuk meluncurkan sesuatu seperti buku atau produk, ambil langkah kecil pertama, seperti menulis draft atau membuat prototipe. Anda tidak perlu rencana bisnis yang rumit atau modal besar. Anda perlu bergerak dengan iman, karena pintu spiritual tidak merespons resume atau proposal. Mereka merespons ketaatan yang tulus, dan setiap tindakan ketaatan menciptakan riak efek. Riak yang menyebar dan membuka pintu selanjutnya, seperti batu yang dilempar ke danau. Dalam konteks Indonesia, ini mungkin seperti mulai dengan kelompok kecil di masjid atau pura untuk berbagi pesan, yang kemudian berkembang menjadi komunitas besar melalui mulut ke mulut atau media sosial. Bayangkan seorang aktivis di Bandung yang mulai dengan postingan kecil di Instagram tentang keadilan sosial, seperti hak-hak perempuan atau lingkungan. Dan itu menarik dukungan dari seluruh negara. Membuka pintu untuk kolaborasi dan funding. Ini adalah musim untuk memulai dengan berani. Mulai tanpa mengetahui akhirnya yang pasti. Tanpa mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir. Mulai sementara suara Anda masih gemetar karena ketakutan. Mulai sementara Anda masih belajar dan membuat kesalahan. Mulai bahkan ketika Anda takut gagal atau ditolak. Anda tidak tertinggal di belakang orang lain. Anda berada di posisi yang tepat sesuai waktu ilahi. Anda tidak terlambat untuk apapun. Anda akhirnya mendengar bisikan Tuhan dengan jelas. Waktu ilahi tidak pernah terburu-buru seperti waktu manusia, tapi selalu tepat, selalu sempurna. Dan jika kata-kata ini sampai kepada Anda sekarang, itu berarti sudah waktunya untuk bergerak. Alih-alih berburu pekerjaan dengan CV dan lamaran, bangun altar suci di hidup Anda. Altar adalah ruang di mana anugerah Anda bertemu dengan napas Tuhan. Ruang di mana Anda menawarkan apa yang ada di hati Anda. Dan apapun yang Anda lakukan di altar, itu menulis pesan inspiratif, berbicara tentang kebenaran, mengajar nilai-nilai hidup, menciptakan seni, menyembuhkan luka orang lain. It akan membawa kekuatan ilahi karena Anda tidak melakukannya untuk perhatian duniawi atau uang cepat. Anda melakukannya dalam ketaatan murni. Jenis ketaatan itu menarik, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Klien yang mencari layanan Anda, kolaborasi dengan orang-orang yang selaras, kontrak yang datang tiba-tiba, ide-ide segar yang mengalir, kejelasan yang mendalam, dan keajaiban-keajaiban yang membuat orang kagum. Dalam budaya Indonesia, altar ini bisa seperti tempat sembahyang di rumah atau pura, di mana Anda menawarkan doa dan anugerah, dan itu membawa berkat. Jangan menunggu untuk dipekerjakan oleh perusahaan atau instansi untuk merasa berguna. Anda sudah ditunjuk oleh Tuhan sejak lahir. Jangan menunggu bos duniawi untuk mengatakan ya ketika Tuhan sudah mengatakan pergi dan mulai. Mulai dengan apa yang Anda tahu sekarang. Dengan pengalaman hidup Anda. Ajarkan apa yang telah Anda hidupkan. Apa yang telah mengubah Anda? Layani dari luka-luka Anda yang telah sembuh. Dari pengalaman pahit yang menjadi kebijaksanaan. Bagikan apa yang telah menyembuhkan Anda. Seperti cerita tentang bagaimana iman membantu Anda melewati masa sulit. Anda tidak perlu kesempurnaan seperti gelar PhD atau sertifikat internasional. Anda perlu gerakan dengan iman. Ekonomi spiritual tidak membayar berdasarkan usaha manusiawi semata. Itu melepaskan berkat berdasarkan ketaatan yang setia dan tulus. Jadi sementara dunia berburu pekerjaan dengan CV dan wawancara, Anda membangun visi dengan doa dan aksi. Sementara mereka mengirim resume ke perusahaan, Anda mengirimkan kehendak Anda ke Tuhan. Sementara mereka mengejar bertahan hidup dengan kerja keras, Anda menciptakan dari tempat limpahan spiritual yang tak terbatas. Itulah cara orang-orang terpilih bangkit dari abu, seperti burung phoenix. Dan jika jiwa Anda tergugah sekarang, seperti ada api yang menyala di dalam
maka ini adalah momen Anda yang sakral. Anda tidak perlu izin dari siapapun untuk memulai. Anda perlu memulai untuk mengakses apa yang telah menunggu Anda sejak lama. Berkat yang telah disiapkan Tuhan. Orang terpilih, pekerjaan sejati tidak pernah di luar sana, di perusahaan atau instansi duniawi. Itu selalu di dalam Anda, di hati dan jiwa Anda, menunggu untuk diaktifkan dengan ketaatan. Sekarang pergi aktifkan itu dengan berani. Mulai hari ini, dalam budaya Indonesia, aktivasi ini mungkin dimulai dengan ngaji atau meditasi untuk menemukan visi. Kemudian bergerak ke aksi konkret seperti membangun komunitas atau proyek sosial yang selaras dengan panggilan orang terpilih. Di musim pergeseran dan penyelarasan ulang ini, suara paling penting yang bisa Anda dengar bukan suara dunia dengan segala kebisingannya. Itu suara Tuhan yang lembut tapi penuh kuasa. Tapi jujurlah dengan diri sendiri, dengan segala sesuatu yang menarik perhatian Anda sehari-hari. Seperti media sosial, berita, atau tekanan kerja, mendengar dari Tuhan terkadang terasa membingungkan, atau bahkan seperti diam total. Anda bertanya-tanya dalam hati, apakah itu pikiran saya sendiri atau benar-benar suaranya? Anda menebak-nebak apa yang Anda rasakan di roh Anda. Apakah itu dorongan ilahi atau hanya imajinasi? Tapi saya perlu Anda memahami sesuatu dengan jelas. Tuhan masih berbicara hari ini. Seperti Dia berbicara kepada para nabi dan orang suci di masa lalu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup diam dan fokus untuk mendengar bisikannya di tengah kebisingan dunia? Dalam konteks budaya Indonesia, di mana kebisingan kota besar seperti Jakarta dengan klakson mobil dan suara pedagang kaki lima, atau tradisi ramai seperti festival budaya di Bali, bisa mengganggu ketenangan batin. Mendengar suara Tuhan memerlukan kesengajaan yang kuat, seperti mencari keheningan di masjid saat tahajud atau di pura saat sembahyang pagi. Anda dipilih bukan hanya untuk bergerak secara acak atau mengikuti arus, tapi untuk bergerak dengan presisi ilahi, dengan arah yang tepat dan waktu yang sempurna. Itu berarti Anda tidak bisa afford atau mampu untuk menebak jalan Anda melalui musim ini dengan logika manusiawi saja. Anda perlu instruksi ilahi yang spesifik, arah yang jelas dari Tuhan sendiri. Dan Anda hanya akan mendapatkannya dengan meredam kebisingan yang telah membanjiri pikiran dan hati Anda sehari-hari. Gangguan dari dunia luar, seperti notifikasi ponsel atau gosip teman, perbandingan dengan kesuksesan orang lain di media sosial, kecemasan tentang masa depan, seperti bagaimana membayar tagihan atau menemukan pekerjaan. Semua itu menciptakan statik atau gangguan yang membuat suara Tuhan sulit didengar. Dan statik itu menenggelamkan suara ilahi, membuatnya terdengar samar atau hilang. Anda tidak perlu lebih banyak saran dari orang lain atau buku self-help. Anda perlu lebih banyak keheningan batin. Anda tidak perlu suara yang lebih keras dari luar. Anda perlu ketenangan yang mendalam di dalam. Tuhan tidak bersembunyi dari Anda seperti dalam permainan petak umpet. Dia berbicara melalui pikiran Anda yang tenang, naluri batin Anda, mimpi malam Anda, atmosfer spiritual di sekitar Anda. Tapi semakin banyak kekacauan yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup, seperti jadwal yang padat atau pikiran yang gelisah, semakin sulit untuk membedakannya dari suara-suara lain. Di musim ini, orang-orang terpilih harus menjadi sengaja dan disiplin tentang menyetel frekuensi spiritual mereka, seperti menyetel radio ke stasiun yang tepat. Jika Anda sedikit off atau tidak tepat, Anda akan mendengar distorsi atau kebisingan. Tapi ketika Anda menemukan penyelarasan yang benar melalui doa dan meditasi, sinyal menjadi jelas dan kuat. Itulah cara Tuhan berbicara. Melalui kejelasan yang lahir dalam konsistensi ketaatan dan ketenangan. Mulailah dengan kesendirian yang suci, bukan isolasi yang didorong oleh rasa sakit atau depresi, tapi kesendirian sakral di mana Anda secara sadar mengundang Tuhan ke dalam ketenangan hati dan pikiran Anda. Tetapkan waktu khusus setiap hari, bahkan jika hanya 10 menit di pagi atau malam hari, untuk duduk sendirian tanpa ponsel yang berdering, tanpa musik yang mengganggu, tanpa gangguan dari keluarga
atau pekerjaan hanya Anda dan Tuhan dalam keheningan yang mendalam. Ini adalah tempat di mana bisikan Tuhan menjadi arah yang jelas. Ini adalah tempat di mana pertanyaan-pertanyaan Anda tentang hidup, tujuan, atau langkah selanjutnya berubah menjadi wahyu ilahi yang menyinari jalan. Tuhan tidak selalu berteriak dengan suara keras seperti guntur. Sebagian besar waktu, Dia berbisik dengan lembut seperti angin sepoi-sepoi. Tapi Anda hanya akan mendengar bisikan itu ketika Anda berhenti berteriak atas hidup Anda sendiri dengan gerakan konstan. Kesibukan yang tidak perlu, atau pikiran yang berputar-putar. Dalam budaya Indonesia, kesendirian ini bisa seperti praktik semedi di bawah pohon beringin atau doa tahajud di masjid saat dini hari, ketika dunia masih diam, dan jiwa bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas, seperti para sufi yang mencari kejelasan dalam kesunyian. Selanjutnya, condonglah ke kitab suci dengan hati yang terbuka, bukan sebagai daftar periksa religius yang kaku, tapi sebagai percakapan hidup, bernapas dengan Tuhan. Kadang-kadang, jawaban yang Anda tanyakan dengan penuh kerinduan telah ditulis di sana sejak lama. Tapi jika Anda tidak pernah membuka kitab suci seperti Al-Quran atau Injil dengan niat untuk mendengar, Anda akan melewatkannya. Tuhan akan mengonfirmasi apa yang Dia katakan melalui ayat-ayat yang tiba-tiba melompat dari halaman dan menyentuh hati Anda, seperti panah yang tepat sasaran. Dan ketika itu terjadi, tulislah dengan teliti, catat dan renungkan. Lacak suaranya seperti seorang penjelajah yang membuat peta. Ini melatih roh Anda untuk mengenali pola cara. Dia berbicara kepada Anda secara pribadi. Pola yang unik untuk setiap orang. Dalam konteks Indonesia, ini mungkin seperti membaca Al-Quran dengan tadabbur atau merenungkan Bhagavad Gita dengan mendalam. Seperti para ulama atau guru spiritual yang menemukan wahyu baru dalam ayat-ayat yang sudah dikenal. Perhatikan kedamaian batin Anda dengan seksama. Salah satu cara Tuhan berbicara yang paling sering diabaikan adalah melalui atmosfer spiritual di sekitar dan di dalam Anda. Jika sesuatu mengganggu kedamaian Anda, seperti tawaran pekerjaan yang tampak menjanjikan, tapi membuat hati gelisah, itu bukan hanya ketidaknyamanan sementara, itu mungkin penolakan ilahi yang lembut. Dan jika sesuatu membawa Anda kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, bahkan di tengah ketidakpastian seperti memulai proyek baru tanpa modal besar, itu sering Tuhan mengatakan, majulah dengan iman. Kedamaian tidak selalu berarti kenyamanan fisik atau finansial. Kadang-kadang itu berarti kejelasan yang mendalam di tengah kekacauan duniawi. Dalam budaya Indonesia, kedamaian ini bisa terasa seperti tenang hati setelah sholat atau meditasi. Seperti seorang pemuda di Bali yang merasa damai setelah memutuskan untuk mengikuti panggilan seninya. Meskipun itu berarti meninggalkan pekerjaan stabil, juga jangan meremehkan kekuatan mimpi malam dan tanda-tanda berulang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan menekankan sesuatu yang penting, Anda akan mulai melihatnya di mana-mana. Kata yang sama muncul dalam percakapan acak, tema yang sama dalam buku atau video, dorongan yang sama di hati Anda. Anda mungkin mendengarnya dalam obrolan dengan teman, melihatnya di postingan media sosial yang tiba-tiba muncul, merasakannya di perut Anda sebagai intuisi kuat. Itu bukan kebetulan semata. Itu Tuhan yang mengonfirmasi apa yang Dia coba buat. Anda akui dan jalani. Dalam konteks Indonesia, tanda-tanda ini bisa seperti melihat burung Garuda di langit, atau angka-angka berulang seperti 494 atau 999 dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di jam dinding atau nomor kendaraan, yang sering dianggap sebagai pertanda ilahi. Dan ya, Tuhan juga akan menggunakan orang-orang di sekitar Anda untuk berbicara, tapi hanya ketika Anda memiliki pemahaman yang tajam. Tidak setiap suara atau nasihat dari orang lain dimaksudkan untuk membimbing Anda ke jalan yang benar. Beberapa justru dikirim untuk mengganggu atau mengalihkan Anda dari panggilan. Itulah mengapa pemahaman Anda harus tajam seperti pedang.
mampu membedakan antara suara Tuhan melalui orang lain dan suara dunia yang menyamar. Orang-orang terpilih tidak mengikuti kerumunan atau opini mayoritas. Mereka mengikuti bisikan Tuhan, instruksi yang jelas, dorongan yang tak tergoyahkan, yang tidak meninggalkan mereka sendirian, sampai mereka merespons dengan ketaatan. Dalam budaya Indonesia, pemahaman ini bisa seperti membedakan antara nasihat bijak dari orang tua atau guru spiritual dan tekanan sosial dari teman atau masyarakat yang tidak selaras dengan panggilan ilahi Anda. Di musim ini, kejelasan Anda adalah kekuatan terbesar Anda. Kemampuan Anda untuk mendengar suara Tuhan dan taat padanya akan menentukan seberapa cepat dan akurat Anda bergerak dalam perjalanan hidup. Tuhan tidak akan bersaing dengan gangguan duniawi yang Anda biarkan. Dia akan menunggu penyerahan total Anda. Dia akan menunggu keputusan sadar Anda untuk menyetal keluar kebisingan dunia media, gosip, kekhawatiran dan menyetal masuk ke Dia dengan penuh perhatian. Dan ketika Anda melakukannya, kejelasan akan datang tidak selalu seketika seperti kilat, tapi selalu tepat waktu seperti hujan di musim kemarau. Jika pesan ini telah mengaduk sesuatu yang dalam di dalam hati Anda, itu karena roh Anda sudah tahu apa yang pikiran Anda baru mulai pahami dengan jelas. Anda telah mendengar Tuhan sepanjang waktu, tapi sekarang saatnya mendengar dengan niat penuh, dengan kesengajaan. Biarkan segala sesuatu yang lain memudar seperti kabut pagi. Biarkan setiap suara duniawi dibungkam, sampai miliknya menjadi yang terkeras dan paling jelas dalam hidup Anda. Itulah cara orang-orang terpilih bangkit, bukan oleh kebisingan duniawi yang memekakkan, tapi oleh kejelasan ilahi yang menyinari, bukan oleh tergesa-gesa manusiawi yang melelahkan, tapi oleh penerimaan dengan iman yang damai. Ini adalah momen suci Anda. Jangan lewatkan itu dengan terganggu oleh dunia. Rangkullah dengan sepenuh hati. Orang terpilih, jika tidak ada yang pernah mengatakan ini kepada Anda dengan tulus, izinkan saya mengatakannya sekarang dengan bobot penuh kebenaran dan kejelasan ilahi yang datang dari surga. Anda tidak malas seperti yang mereka tuduh. Anda sedang dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang lembut, tapi pasti. Berat yang telah Anda bawa selama ini. Pertempuran sengit di pikiran Anda. Perasaan terjebak sementara orang lain tampak bergerak maju dengan lancar. Itu bukan karena Anda gagal sebagai manusia atau kurang usaha. Itu karena Anda dipilih untuk bergerak berbeda dari yang lain. Dengan ritme ilahi yang tidak bisa diburu-buru. Tuhan tidak tergesa-gesa Anda, seperti dunia yang selalu menuntut hasil instan. Dia sedang mempersiapkan Anda dengan cermat untuk misi besar. Dalam budaya Indonesia, di mana label malas sering dilemparkan pada mereka yang tidak mengikuti norma kerja keras seperti bekerja lembur atau memulai usaha dari pagi hingga malam. Orang-orang terpilih sering merasa bersalah dan tertekan. Tapi ini adalah tanda bahwa jalan mereka berbeda, dipimpin oleh Tuhan, dan bukan oleh tekanan sosial. Anda tidak pernah diciptakan untuk mengikuti jalur cepat dunia ini yang penuh dengan kompetisi dan tekanan. Anda diciptakan untuk berjalan di jalan sempit, penyelarasan ilahi, jalan yang mungkin terasa lambat dan penuh liku. Dan ya, jalan itu bisa terasa lambat seperti siput, bisa terlihat tidak produktif di permukaan mata manusia. Tapi apa yang surga lakukan di dalam diri Anda jauh lebih dalam dan abadi dari apa yang orang bisa lihat dengan mata telanjang. Anda tidak tertinggal di belakang orang lain yang tampak sukses. Anda sedang disempurnakan oleh Tuhan dengan cara yang hati-hati. Dan musim penyempurnaan sering terlihat seperti keheningan yang panjang, ketenangan yang tampak tidak aktif, kebingungan yang mendalam, dan bahkan ketidakaktifan bagi mereka yang tidak memahami waktu ilahi Tuhan. Dalam konteks Indonesia, musim ini bisa seperti periode semedi atau meditasi panjang yang dilakukan oleh para spiritualis, di mana seseorang tampak tidak aktif secara fisik, tapi sebenarnya sedang membangun kekuatan batin yang besar untuk misi mendatang.
Ketika Anda berhenti mencoba menjelaskan proses Anda kepada orang-orang yang tidak membawa tugas suci yang sama dengan Anda akan menemukan kedamaian yang sejati. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun mengapa Anda melambat dalam karir atau bisnis. Mengapa Anda berpaling ke dalam untuk merenung dan berdoa lebih banyak. Tuhan sedang membangun ulang Anda dari dalam keluar, dari fondasi jiwa hingga puncak visi. Itulah mengapa tidak ada yang terasa sama lagi di hidup Anda. Itulah mengapa Anda tidak bisa kembali ke cara Anda dulu beroperasi, seperti bekerja hanya demi uang tanpa makna. Roh Anda telah melampaui sistem yang dulu menopang Anda secara sementara. Anda tidak terjebak dalam rutinitas. Anda hanya terlalu terbangun untuk kembali tidur dalam ilusi duniawi. Dalam budaya Indonesia, ini mungkin seperti melepaskan pekerjaan formal di kota besar untuk fokus pada panggilan, seperti menjadi seniman tradisional atau aktivis lingkungan. Meskipun tampak lambat atau tidak produktif bagi orang lain yang mengukur kesuksesan dengan uang, dunia menghargai kesibukan dan produktivitas yang terlihat, seperti bekerja 12 jam sehari atau memposting pencapaian di media sosial. Tapi surga menghargai ketaatan yang tulus. Dan ketaatan bukan selalu terlihat keras atau sibuk. Itu bukan selalu terlihat oleh mata manusia. Kadang-kadang itu terlihat seperti meninggalkan pekerjaan yang stabil, menolak peluang bisnis yang menjanjikan tapi tidak selaras, mengatakan tidak ketika lebih mudah mengatakan ya untuk menyenangkan orang lain. Istirahat ketika pikiran Anda memberitahu Anda untuk panik dan bekerja lebih keras. Menunggu dengan sabar ketika segalanya di dalam Anda ingin memaksa langkah selanjutnya untuk hasil cepat. Itu bukan kemalasan atau kurang ambisi. Itu adalah kematangan spiritual yang tinggi. Itulah artinya dipimpin oleh Roh Tuhan dan bukan oleh mode bertahan hidup duniawi yang penuh tekanan. Dalam konteks Indonesia, ketaatan ini bisa terasa seperti takwa atau ketakwaan yang mendalam, di mana seseorang memilih untuk menunggu waktu Tuhan daripada tergesa-gesa mengikuti tren bisnis atau karir. Anda telah merasakan ketegangan menjadi ditarik kedua arah yang berlawanan, antara melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat, seperti bekerja kantor atau usaha konvensional, dan melakukan apa yang benar untuk jiwa Anda, seperti mengikuti panggilan spiritual atau kreatif. Ketegangan itu adalah bukti bahwa Anda tidak lagi beroperasi dari daging atau nafsu duniawi. Anda bergerak dari tempat yang lebih dalam sekarang, dari roh yang terbangun. Dan dengan kedalaman itu datang tuntutan yang lebih besar untuk pemahaman dan kebijaksanaan. Anda tidak bisa bergerak cepat hanya untuk menyenangkan orang lain atau memenuhi ekspektasi sosial. Anda harus bergerak akurat, selaras dengan kehendak Tuhan, untuk menyenangkannya. Dan izinkan saya mengingatkan Anda dengan tegas. Ketika Tuhan memimpin Anda dengan tangannya, Dia pasti menyediakan segala kebutuhan Anda. Mungkin tidak sekaligus seperti banjir berkat. Mungkin tidak dengan cara yang Anda bayangkan, seperti gaji besar atau bisnis sukses instan. Tapi selalu tepat waktu, selalu cukup untuk mendukung perjalanan Anda. Anda tidak tertinggal secara finansial karena tidak bekerja seperti orang lain. Tidak tertinggal emosional karena kesepian. Atau spiritual karena keraguan. Anda sedang diposisikan dengan cara yang membuat ruang untuk penyediaan berkelanjutan yang abadi. Bukan hanya bantuan sementara yang hilang. Apa yang Anda bangun dari ketaatan akan bertahan lebih lama daripada apapun yang Anda paksa dari rasa takut atau tekanan. Dalam budaya Indonesia, ini seperti konsep rezeki yang datang dari Tuhan melalui ketaatan. Seperti cerita rakyat tentang orang yang setia dan menerima berkat tak terduga. Jadi lepaslah rasa malu yang menekan, rasa bersalah yang menghantui, tekanan dari luar yang membebani, perbandingan dengan orang lain yang membuat iri. Lepaskan. Mencoba membuktikan bahwa Anda bekerja cukup keras untuk diterima masyarakat. Surga sudah tahu hati Anda yang tulus, dan Tuhan tidak pernah meminta Anda untuk mengesankan dunia dengan prestasi material. Dia meminta Anda untuk mengikuti suaranya dengan setia,
Dan jika suara itu mengatakan istirahat untuk memulihkan, maka istirahatlah dengan damai. Jika itu mengatakan tunggu dengan sabar, maka tunggulah tanpa gelisah. Jika itu mengatakan bergerak ke arah yang tidak dipahami orang lain, percayalah saja dengan iman penuh. Anda tidak di sini untuk mengikuti tren duniawi seperti bisnis online atau karir glamor. Anda di sini untuk menetapkan pola ilahi yang baru. Anda tidak dimaksudkan untuk terlihat produktif bagi dunia sementara kelaparan jiwa Anda karena kurang makna. Ketenangan Anda bukan waktu yang terbuang sia-sia. Itu adalah tanah subur di mana kejelasan tumbuh dengan kuat. Itu adalah ruang suci di mana kekuatan spiritual dikembangkan secara mendalam. Dan ketika waktu datang untuk bergerak, Anda akan bergerak dengan kekuatan yang tak terbendung, dengan kepastian yang teguh, dengan kecepatan spiritual yang luar biasa. Tapi sampai saat itu tiba, teruslah mendengar bisikan Tuhan. Teruslah selaras dengan roh-Nya. Teruslah percaya pada rencananya yang sempurna. Orang terpilih, ini bukan hanya jeda sementara dalam hidup Anda. Ini adalah pengaturan suci yang direncanakan Tuhan suci dan penuh makna. Anda sedang dipimpin oleh tangan tak terlihatnya. Dibimbing oleh kecerdasan ilahi yang tak terbatas. Anda sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak hanya bekerja untuk hidup, tapi hidup untuk tujuan ilahi yang besar. Dan jika kata-kata ini mengonfirmasi apa yang telah Anda rasakan dalam diam hati, maka Anda tidak tersesat atau gagal. Anda hanya sedang dipimpin kembali ke rumah sejati Anda, ke siapa Anda sebenarnya sebagai anak Tuhan. Berjalanlah dalam kebenaran itu dengan teguh. Istirahatkan jiwa Anda di dalamnya. Dan bangkitlah ketika Roh Tuhan mengatakan, bangkit dengan kuasa. Waktu Anda tidak habis atau sia-sia. Musim Anda hanya sedang terungkap dengan indah. Percayalah prosesnya dengan sepenuh hati, karena Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan Anda.